Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Ustadz, mohon maaf saya izin turun dulu, ini ada tamu Pak Ustadz. Oh, bro. Nanti sampai Iyalah. Besok-besok datang lagi ya Kang Mas ya. Terima kasih atas tambahan-tambahan ilmunya tadi sehingga sempurnalah apa yang dikaji tadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Kang Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain yang mau gabung silahkan. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Tapi selama ini di dalam diri kita, akulah Abdul Halim ini cahaya langit dan bumi. Kenapa aku yang merasa bisa menyaksikan langit, aku yang merasa bisa menyaksikan bumi, aku yang merasa bisa berkuasa atas hidup ini langit, dan aku merasa yang bisa menguasai badan inilah bumi. Berarti cahaya yang selama ini kita rasakan itu cahaya Tuhan ataukah cahaya hawa nafsu? Ya kan? Cahaya yang kita rasakan selama ini kan cahayanya hawa nafsu, cahaya setan. Sehingga kita selama ini selalu menjadi jalsi mata satu. Yang disaksikan hanyalah perkara-perkara dunia. Sedangkan mata batin yang digunakan untuk memandang kekuasaan Tuhannya buta. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Lah kalau buta kita selama ini agamanya apa? Lah kalau buta selama ini kita ibadahnya menghadap siapa? Kalau kita tidak mengaturkan semua itu kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita masak-masak sendiri, dimakan-makan sendiri. Sholat-sholat sendiri, dimakan-makan sendiri. Mana persembahannya? Kenapa kita tak bisa mempersembahkan apa yang kita perbuat? Karena kita belum punya Tuhan kecuali diri kita sendiri. Betul tidak, Kang Mas? Kapan kita taubatnya dari menjadi Tuhan? Kita jadi Tuhan terus. Allahnya goib. Lah Allahnya kalau goib tiada, kembali kepada siapa kita? Akhirnya kita tertawan di dalam belenggu-belenggu hawa nafsu kita sendiri. Inilah tujuan Allah menciptakan iblis dan setan ini. Kamu ikut iblis atau ikut aku, wahai hambaku? Maka dari itu kalau kita tidak melepaskan belenggu-belenggu di dalam hati ini, maka kita tak akan bisa terbang menuju Allah. Monggo ngopi-ngopinya. Silakan, Mbak. Silakan. Saya nikmati hidangan aja ini, Mbak. Lanjutkan, Mbak.
Jadi bagaimana sih caranya agar amal-amal yang kita perbuat suci? Ngerokokannya suci, dudukannya suci, mandinya suci, makan minumnya suci, sholatnya suci, berdoa dan berzikirnya suci. Bagaimana untuk mensucikan itu semua agar diterima oleh Allah yang Maha Suci? Ya, sucikanlah semua perbuatan itu dari perbuatan dirimu sendiri. Itulah suci. Maknanya dalam hati kita, ya Allah, tanpa Engkau aku tak ada. Bila aku tak ada, maka semua yang aku lakukan pun juga tidak ada. Ya Allah, karenamu aku ada, berarti adaku, dan apapun yang ku perbuat berarti ini pun semua juga ada dan kekuasaanmu sendiri. Itulah caranya untuk mensucikan apapun yang kita perbuat. Jadi bukan manusianya yang bisa mensucikan. Kalau manusianya sudah berpasrah diri, berarti yang mensucikan kita, yang memandikan kita, yang mengkafani kita, yang mensolatkan kita, dan yang memendam, mengubur diri kita, sehingga yang ada hanya Allah. Siapa? Kan Allah jua. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang membunuh, Allah yang mematikan. Siapa semua itu? Dikira Allah tidak bisa membunuh. Kalau Allah tidak bisa membunuh, ya maka Nabi Adam sampai sekarang manusianya kumpul sesek di dunia ini. Jadi hikmahnya apa Allah membunuh atau mematikan manusia-manusianya? Agar manusianya hidup enak, tentram di dunia ini gantian, ya kan? Waalaikumsalam bagi yang ada di bawah, saya ucapkan waalaikumsalam, salam santun saya. Mohon maaf baru ngebalas salam-salam yang ada di tapping-tapping ini. Waalaikumsalam semuanya. Monggo Kang Mas, yuk gantian ngobrol-ngobrolnya, ganti saya yang dibejang. Saya butuh wejangan. Ayo Kang Ewa, monggo. Dia nyimak hidangan aja nih Mbah, nggak tahu saya. Sama-sama nyimak ya. Jadi Allah penguasa langit dan bumi, apa maknanya sih? Untuk mengaplikasikan itu semua, maknanya ketika hidup dan badan sudah kita persembahkan kepada yang berhak. Hidup dan badan ini kan amanah-amanah Tuhan. Amanah yang harus diemban dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Jangan dimakan dewe. Kalau kita makan sendiri hidup dan badan ini, berarti kita tidak beramanah. Bila kita tidak beramanah, ya siksalah kita. Disiksa dengan apa? Ya disiksa dengan apa-apa yang kita cintai. Barangkali ya. Amanah-amanah yang kita emban hidup dan badan selama ini selalu kita amanahkan kepada hawa nafsu, salahnya sendiri. Ya akhirnya disiksa dengan apa yang kita cinta-cintai. Uang menyiksa kita, bisnis menyiksa kita, harta menyiksa kita, pangkat, anak, istri. Kenapa? Karena itu di dalam cinta-cinta diri kita selama ini. Semua yang kita cintai akan menjadi fitnah-fitnah bagi kita. Karena kita tidak bisa menembus uripe Allah yang ada di apa yang kita cintai tadi. Adanya uang, adanya harta. Jangan melihat wujud harta dan uang saja, tembus lagi. Adanya uang dan harta ini kan karena uripe Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, iya harta dan uang, ilmu, amal, ibadah dan sebagainya ini kan tak ada. Nah itulah cara mengembalikan amanah-amanah itu tadi. Hingga hati kita selamat dan enjoy saja. Dengan apa yang sudah diurus Allah. Kenapa? Karena kita bisa enjoy karena kita tidak ngurusi apa yang dikerjakan Allah. Karena kita sebenarnya Adam dan Hawa ahli surga. Yo meneng di surga enjoy wae delok enaku le.
kowe ojo delok awakmu dhewe, aku deloken katanya Allah haulahu linuriyahu min ayatina. Karena ayat-ayat hanya milik uripe Allah. Kang Ewa sudah mengunjungi YouTube saya uripe Allah. Udah Mbak, udah saya subscribe itu, ada saya sama Buya di situ berdua itu di Komal. Iya, alhamdulillah. Ada gak saya sama Buya berdua masuk YouTube saya ini. Iya. Jadi memang kita diutus hanya untuk itu ya kan? Hanya untuk menyaksikan ayat-ayatnya Allah ya kan? Terus Mbak. Jadi seumpama kita ini sebagai makhluk sama diibaratkan sebagai baju. Kira-kira baju ini dibutuhkan oleh yang memiliki baju ataukah baju ini butuh dengan bajunya sendiri? Tidak mungkinlah baju ini butuh dengan baju. Tapi baju ini dibutuhkan oleh yang punya baju. Berarti kita ini makhluk dibutuhkan oleh Sang Khalik. Kenapa kita dibutuhkan oleh Sang Khalik? Tanpa Sang Khalik makhluk tidak ada. Jadi diciptanya makhluk ini untuk apa? Dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk dikuasai dan digerakkan atau diperankan. Jadi seumpama bila Allah tidak butuh kita, buat apa kita dicipta? Iya enggak? Allah butuh kita, berarti kita dicipta, diwujudkan di dunia ini, berarti Allah butuh kita untuk diperankan. Ya enggak? Kenapa? Karena kita tidak bisa berperan-peran sendiri, tidak bisa duduk sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa melihat sendiri, tidak bisa mendengar sendiri, tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa ngomong sendiri. Wong kita ini makhluk, tidak ada kuasanya. Ya kan, namanya makhluk itu kan jangan jadi penguasa. Namanya makhluk itu kan tak bisa berkuasa tanpa Khalik yang menciptakan makhluk itu. Nah, kalau sudah tahu sampai di sini, maka kita tak akan berdebat-debat lagi tentang agama atau tentang bertuhan. Kenapa? Karena sudah ketemu. Ngapain diperebutkan lagi wong sudah ketemu ya enggak? Terus Mbak. Kecuali bagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali bagi orang-orang yang masih ayang-ayang tentang Tuhannya, masih imajinasi tentang Tuhannya, ya masih rebutan benar. Masih cari-cari ya Mbak ya. Iya, belum jumpa. Memang ya lumrah. Kita pun juga begitu dulu ya kan. Kita pun juga begitu. Karena memang sunnahnya kita datang dari yang sama, kembali kepada yang sama. Yang membedakan peran-perannya, prosesnya beda-beda. Karena Allah senangnya, sukanya beda-beda. Coba Kang Mas sendiri nonton bioskop, filmnya babakan kebaikan saja, ibadah, patuh pada orang tua, kebaikan, sedekah, belenger enggak, bosen enggak, ngantuk. Tapi ketika di tengah-tengah film ada peran antagonis, ada bajingannya, wah serem ini, bangun enggak ngantuk lagi, ya kan? Seneng. Ini yang ditunggu-tunggu ya kan? Kebaikan terus tadi belenger ngantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dobling kah ini? Aman-aman Pak hari sini Pak. Enggak dobling. Aman Kang Mas. Aman alhamdulillah. Kalau udah ingin dobling Kang Mas, pasrahkan pendengarannya kepada pendengaran Allah biar enggak double yang dengar. Iya Kang Mas. Biar yang dengar enggak double. Ya, tadi saya ganti ini. Ganti headset. Saya ganti headset dari soundcard ke langsung colok ke handphone begitu. Iya. Memang suara-suara sumbang seluruh umat manusia ini doubling bila kita dengarkan semua.
Tapi kalau kita kembalikan, kita terobos suara-suara manusia yang dabling ini kepada suara yang tunggal, maknanya tanpa uripe Allah yang tidak ramai dunia ini, maka akan ketemu suara yang benar. Inilah ayat-ayat Allah itu. Hatinya tenang, hatinya damai, karena sudah dipasrahkan semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar jiwa kita bisa tenang? Sedangkan jiwa kita banyak berhala-berhala, banyak tauhid-tauhidnya. Ya tidak bisa tenang kita. Lantas bagaimana agar hati kita bisa tenang, tentram, damai, enjoy saja? Maknanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah semua tauhid itu. Pulangkanlah semua hidup dan badanmu, apa yang kau lakukan. Pasrahkan total jenderal, relakan, ridhokan hanya Allah yang berkuasa atas dirimu. Maka kalau kita sudah pulangkan begitu dengan rela dan ridho, Allah akan meridhoi. Bagaimana mungkin Allah akan meridhoi kita sementara kita tidak ridho kepada Allah, ya enggak? Bagaimana mungkin kita bisa mengharap-harap ridhonya Allah sementara sholat masih kita akui aku yang sholat, ibadah aku yang ibadah, menghafal Al-Quran aku yang melakukan. Bagaimana mungkin dapat ridhonya Allah sementara hati kita hanya ridho kepada hawa nafsune dewe-dewe. Begitu, ya kan? Alhamdulillah pukul kurang 1 menit ini kan Mas. Nanti otomatislah besok kita bisa jumpa lagi ngobrol. Iya Mbah. Matur suwun ilmunya Mbah. Sama-sama kita ini sama-sama membawa ilmu. Maknanya apa? Kalau kita terobos di dalam uripi Allah masing-masing manusia itu ya salam kenal ilmunya dari Allah. saya. Kang Sidan, Kang Rizal. Salam kenal Kang Rizal. Iya, salam kenal juga Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbah. Sama-sama. Sebelum kita akhiri, setiap hari menyentuh seluruh hamba-hamba Allah yang hadir di TikTok. Sama-sama belajar Kang Mas. Saya pun juga belajar. Jangan silau memandang saya. Silaulah memandang uripe Allah yang ada di saya. Silaulah Anda memandang uripe Allah yang ada di masing-masing diri Anda. Itu yang harus kita serahkan. Semua sebelum cuma kita corong ini. Iya, corongnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin semua, minta rela dunia akhirat dulu. Sama-sama. Iya, Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين